ketika Allah mengatakan ama itu tadi dikatakan apa, sihabul abyad, itu kan kita tidak bertanya kaifiatnya. Yang dilarang tentang kaifiatnya. Coba bagaimana misalnya kalau Allah itu ada di sihabul abyad itu gitu. Seperti apa cara duduknya? Lah itu yang tidak dibolehkan oleh agama. Sebenarnya yang bodoh ya zakat sendiri itu yang nggak mengerti akalnya. Yang akalnya nggak mampu memahami Allah Subhanahu wa taala. Sehingga logikanya ditempatkan sebagai ukuran untuk menerima Allah kalau tidak bertentangan dengan zakat. Artinya zakat ini suatu saat bisa murtad gitu. Jadi seandainya Islam ini bertentangan dengan zakat, maka zakat tidak akan masuk Islam. Zakat yang bingung di dalam memahami agama. Jangan dibalik-balik. Zakat itu bingung memahami Islam. Zakat bingung memahami Allah. Zakat bingung memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ama itu kan jika dilihat dari kategorinya adalah isim. Jadi isim ya, isim. Nah, jadi jenis-jenis isim yang menunjuk pada suatu tempat. Jadi ini kembali kepada masalah ama. Itu dalam kitab As-Sundi ala Sunan Ibn Majah. Wa ala hadha yahtamilu qawlahu qabla an yakhluqa khalqahu ala ghairi al-'arshi wa ma yata'allaqu bih wa hina idin la ishkal fil hadisi aslan wal ama bil fathi wal madd as-sahab, yaitu sahab kada fi nihayat. Jadi dalam kitab An-Nihayat itu juga disebut sahab ya. Wa man la yaqdir mudhafan yaqulu laysa al-muradu min al-ama syai'an mawjudan ghairullah li'annahu hina idin yaqulu min qabil wal kalam mafrud qabla an yakhluqa al-khalqa bal muradu laysa ma'ahu syai'un. Jadi laysa ma'ahu syai'un wa yadullu alaihi riwayat kana fi am bil qasri fa innal ama bil qasri mufassir bihi qala at-Tirmidzi qala yuridul ama ay laysa ma'ahu syai'un. Itu pengertian yaitu at-Tirmidzi. Jadi dia mengatakan laisa ma'ahu syai'un. Itu yang bernama amma. Wa ala hada kullu wa fi qawlihi kana fi amma bimana annahu kana ma'a adami syai' akhar wa yakunu hasil jawab al-irsyadu ila adamil makan wa ila annahu la aina thammata faslan an yakuna huwa fi makan. Wa qala katsir min al-ulama hada min hadis sifat fa nu'minu bih wa nakilu ilmi ila alimi wa ma fi ma tahtahu hawa nafiyatan la mausulatan wa kada qawluhu wa ma fawqa wa amma qawluhu wa ma summa khalqa ila akhir hakada fi Nusakh Ibn Majah. Al-mu'tamad wal dhahir anna qawluhu wa ma ta'kid min nafi sabiq wa yahtamil an yakuna summa bi fathil musal ismun isyarah ilal makan. Nah, jadi itu ismun isyarah ila makan. Itu adalah isim isyarah menunjuk suatu tempat ketika fi ama itu. Saya yakin zakat itu sangat ngerti sekali. Wa khalaqahum bi ma'na makhluk fa qawluhu arsyu 'alal ma jumlah ukhra. Wa ba'dhum ja'ala wa ma'un bil mad atfan ala hawa wal aqrab annahu tadhif. Jadi di sini mungkin perlu kita rinci cara berpikirnya. Dari dua pendapat tadi as-sihabul abyad, kemudian ama bimakna laisa lahu syai'. Itu ama. Artinya bimakna lahu syai' itu kan menunjuk kepada sesuatu apa tadi disebut dengan yaitu isim isyarah ilal makan. Itu apakah kemudian Allah menjadi rendah? Misalnya Allah memilih suatu tempat yang itu masuk dalam iradah Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat iradah Allah. Itu kan iradah. Allah berkehendak menempati misalnya. Apa kemudian salah? Apakah kemudian harus menggunakan cara berpikir Anda bahwa Allah itu sifatnya harus liar, tidak bertempat? Saya hanya akan membantu Pak Zul untuk memahami kitab yang dia baca. Saya tidak perlu tanggapi tentang celotehan-celotehan Pak Zul mengenai saya. Saya bisa murtad lah atau menggunakan akal lah. Karena saya anggap itu sebagai bumbu saja. Untuk apa kita bicara bumbunya? Saya ingin bicara dagingnya saja. Khawatir Pak Zul ini memasak kebanyakan bumbu tapi dagingnya ternyata lengkoas, nggak ada isinya gitu. Jadi bukan daging, entah lengkoas entah sendal diiris-iris begitu ya. Ini ada kitab Fathul Wadud ya, atau disebut juga dengan Hasyatu As-Sindi. Jadi As-Sindi itu membuat penjelasan tentang hadis-hadis yang ada dalam Sunanu Ibni Majah. Saya kasih penegasan awal dulu. Pak Zul ini berpikir bahwa Allah itu bertempat di ama, hanya tidak tahu bagaimana duduknya. Nah, kira-kira begitu ya. Ya duduk berarti tapi tidak tahu bagaimana duduknya. Atau mungkin tidak begitu maksudnya Pak Zul. Yang jelas Pak Zul ini ingin menetapkan bahwa ama itu adalah nama sebuah tempat. Awan putih ya. Jadi ya kayak Sunggokong itu mungkin ya, ada di awan, di atasnya awan. Cuman kita tidak tahu entah duduk entah bagaimana, atau kalau duduk bagaimana duduknya. Jadi tidak tahu. Yang jelas ama itu adalah tempat. Bahkan ketika ama itu diartikan ama buta, tidak ada apa-apa, tetap Pak Zul itu tempat. Karena kata Pak Zul, ama itu sesuatu yang tidak melihat. Buta. Jadi yang buta yang sesuatunya itu. Seperti partikel kecil tidak berfungsi atau apa. Pokoknya tetap sebuah benda. Padahal di bagian sebelumnya sudah saya jelaskan, justru kalau memaknai ama itu artinya buta, berarti tidak ada apa-apa. Ya, cuma silahkan Pak Zul ngotot dengan pemahaman itu, ya itu kan kita untuk apa menanggapi ngototnya orang bodoh. Jadi biarkan. Sebetulnya kalau Pak Zul tidak bawa nama kitab, saya tidak akan tanggapi. Tapi ini membaca kitab, saya nggak tega, kasihan lihat kitab menjadi rusak.
Karena pemahamannya itu sesuai dengan apa yang dipikirkan Pak Zul dan tidak mengerti apa yang dibaca. Sehingga seolah-olah dalam kitab ini Pak Zul ingin menetapkan kalau ama itu tempat. Buktinya Pak Zul membaca petikan kalimat isyaratun ila makan. Jadi menunjukkan tempat. Itu gobloknya luar biasa. Saya kira dari semua YouTube yang saya tanggapi yang paling goblok mungkin yang ini. Sekarang saya baca dulu secara tertib ya. Biar kamu ini tidak dicekoki informasi simpang siur bahkan aneh dan dinisbatkan kepada ulama. Seolah-olah As-Sindi itu kok begitu penjelasannya itu. Itu yang saya miriskan ya. Mari saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, ucapannya Ibnu Majah ya, berupa hadis ya. Aina kana rabbuna, yaitu hadis berupa di mana ada Tuhan kita. Kila, ada satu pendapat, huwa, kalimat ini bitakdiri, dengan mentakdir atau memperkirakan atau membayangkan ada lafad ya. Aina kana arsyu rabbina, berarti ada lafad arsyu, bukan kana langsung rabbuna, tapi kana arsyu rabbina. Itu namanya takdir mengira-ngirakan. Qala, berkata. Nah, pertanyaannya yang berkata ini siapa? Apakah As-Sindi penulis hasiahnya atau Ibnu Majah yang menyusun hadisnya? Nah, itu harus paham Pak Zul ya. Baca kitab itu nggak gampang Pak Zul, nggak main kolah berkata, ditanya siapa yang berkata nggak tahu ya. Maka untuk mengetahui siapa yang berkata tersebut, kita baca dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi Bisyarhi Jami'i At-Tirmidzi. Ini dikarang oleh Al-Hafidh Al-Mubarakfuri ya. Di situ ada ya, wa qala Al-Harawi sahibu Al-Ghribaini, berkata Imam Al-Harawi penulis kitab Al-Ghribaini ya. Al-Ghribu fil hadis, Al-Ghribu fil Quran. Makanya Al-Ghribaini bahasanya. Qala ba'du ahlil ilmi, berkata sebagian dari ulama, maknahu, maksud dari aina kana rabbuna adalah aina kana arsyuh rabbina. Jadi ada kata arsyuh ya. Fakhudhifa al-mudhafu, maka dibuang mudhafnya. Jadi arsyuh itu mudhaf, rabbina mudhaf ilaih. Mudhafnya dibuang ya. Ikhtisaran untuk meringkas. Kaqaulihi, sebagaimana sering terjadi, misalnya salah satunya firman Allah, was'alil qaryata, bertanyalah kepada kampung. Kamu baca dalam tafsir manapun, ai is'al ahlal qaryah. Ya sama kita ngomong, coba tanya kampung sebelah, kan tidak mungkin kita suruh tanya kampungnya toh. Maksudnya tanya orang yang ada di situ. Tapi diringkas maka disebut tanyalah kepada kampung, begitu ya. Jadi di mana ada arsy-nya Allah diringkas menjadi di mana Allah gitu. Maksudnya adalah arsy-nya. Kemudian wa yadullu ala dzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dan dalil bahwasanya ada lafaz arsy yang dibuang itu adalah firman Allah. Wa kana arsyuhu alal ma, dan arsy-nya Allah itu berada di atas air. Jadi ini bicara tentang lokasi arsy, bukan lokasi Allah, begitu ya. Hadza akhiru kalamil Baihaqi. Ini adalah bagian terakhir dari ucapan Imam Al-Baihaqi. Jadi ceritanya Imam Al-Mubarakfuri ini pertama itu mengutip dari tafsirnya Al-Hazin, Qala Al-Hazin. Al-Hazin itu mengutip dari ucapannya Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat. Qala Al-Baihaqi fil Asma' wa Sifat. Dalam ucapan Imam Baihaqi tersebut mengutip ucapan Imam Al-Harawi. Qala Al-Harawi sahibu Al-Ghribain. Jadi begitu Pak ya ulama ya, saling kutip mengutip. Enggak ada mereka itu bicara omong kosong, pendapat otaknya sendiri ya. Tali temali, pendapat itu tali temali satu sama lain. Dan ini kamu harus akrab dengan seperti ini kalau mau coba-coba bicara kitab yang rumit. Ya Pak Zul harus paham seperti ini. Kalau tidak paham seperti ini sudahlah, tidak usah terlalu memaksakan diri bicara kitab-kitab akidah yang rumit ya. Jadi sudah terjawab yang pertama itu ya orang-orang ini yang berkata. Jadi qolah yang kata As-Sindi itu yang merujuk kepada orang-orang ini. Ada tambahannya lagi waqala Ibnul Athir, dan berkata Ibnu Athir, al-ama'u fil lughah, ama dalam bahasa as-sahabu ar-raqiqu, adalah awan yang tipis. Wakila al-kathifu, ada juga yang mengatakan awan yang tebal. Wakila, dan ada juga yang mengatakan huwa ad-dobabu, ama itu adalah ad-dobab. Ad-dobab itu adalah al-ama tabdu fis sobah ya. Jadi awan yang timbul di waktu pagi. Kalau bahasa kita mungkin kabut ya. Wala budda fi hadal hadisi min hadfi mudhafin, dan di sini harus ada
membuang mudhof ya. Jadi min itu min di ziyadah ya. Seharusnya la budda fi hadzal hadisi hadful mudhof ya. Harus dibuang mudhofnya. Takdiruhu, maka bentuk perkiraannya aina kana arsy rabbina. Ini sama ya. Di mana ada arsy-nya Tuhan kami atau Allah. Fahudifa, maka dibuang mudhofnya. Wa yadullu ala hadzal mahdufi, dan dalil membuang mudhof seperti ini qauluhu ta'ala adalah firman Allah wa kana arsyuhu 'alal ma. Jadi arsy-nya Allah itu ada di atas air. Ini bicara tentang lokasi arsy, bukan lokasi Allah. Jadi tidak bicara tempatnya Allah. Begitu ya Pak Zul ya.